Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini mengenai rasionalisasi nilai rapor dalam rangka persiapan SNMPTN di 2021. Dan video ini juga merupakan video terakhir dalam video rasionalisasi nilai, dan selebihnya nanti akan dibalaskan melalui email masing-masing. Tidak lupa juga untuk adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bantu kami untuk lebih semangat lagi dalam membuat konten yang lebih baik ke depannya. Berikan masukan, saran, dan kritikan dari teman-teman, dari adik-adik semua dengan komen di video ini atau di video-video yang lainnya. Like dan share video ini jika menurutmu video ini berguna. Langsung saja kita lihat untuk siswa yang pertama. Dia berasal dari SMA Tobuali, di mana ada 6 orang alumni dari sekolah tersebut yang lulus di Unsri dan 36 orang yang di Universitas Bangka Belitung. Adapun pilihan jurusan yang diambil adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsri dengan daya tampung 44 dan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan daya tampung 48. Dari data yang dia kirimkan, berikut adalah data dari ke-6 mata pelajarannya, yakni matematika rata-ratanya berada di angka 80,8, bahasa Indonesia 83,4, bahasa Inggris 82,8, biologi 80,6, fisika 78, dan kimia 81,2. Secara total rata-ratanya berada di angka 81,13. Dari data tersebut di atas, kami membuat perkiraan bahwa persentase kelulusannya berada di angka 60% untuk pilihan pertama. Sedangkan untuk pilihan kedua dengan Hukum Universitas Bangka Belitung, saya pikir peluangnya akan sangat kecil karena yang pertama, untuk pilihan keduanya itu dia lintas minat. Seperti yang kita jelaskan di beberapa video sebelumnya bahwa LTMPT juga menganjurkan untuk tidak lintas minat, karena kalau seandainya lintas minat dari IPA ke IPS, berarti nanti yang dipertimbangkan untuk mata pelajarannya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian geografi, sosiologi, dan ekonomi. Padahal mata pelajaran yang kamu miliki adalah biologi, fisika, dan kimia, sehingga nanti kamu akan memiliki nilai yang relatif kecil pada tiap mata pelajaran ini karena kamu tidak memiliki 3 mata pelajarannya. Mudah-mudahan sampai di situ jelas. Nah, kalau boleh saya sarankan adalah boleh nanti kamu pertimbangkan untuk ambil di Kimia dan Aquakultur Universitas Bangka Belitung. Saya pikir untuk daya tampungnya dan kesempatan lulusnya akan lebih besar. Kemudian juga untuk nilai rata-ratanya dengan 81,13 dengan mengambil pilihan di Unsri, saya pikir itu masih relatif kecil. Sehingga seperti yang tadi saya sarankan adalah boleh nanti dipertimbangkan untuk kedua pilihannya berada di Universitas Bangka Belitung. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan tetap sekali lagi ini hanya menjadi masukan dari kami. Tetap pilihannya berada di tangan adik-adik, dan semoga doa kita bersama adalah semoga kamu dan seluruh siswa yang mengirimkan email ke lulus di SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Kita lanjut lagi ke siswa yang kedua. Siswa yang kedua ini berasal dari SMA Negeri 1 Kademangan dengan akreditasi A. Untuk alumninya di Universitas Brawijaya itu lebih dari 2 orang. Kemudian mengenai pilihan jurusan yang diambil adalah Gizi Universitas Brawijaya dengan daya tampung 48 dan Gizi Unesa dengan daya tampung 20 orang. Sertifikat yang dimiliki adalah Lomba Dance Cover Nasional, dan dari data rapor yang dia lampirkan di sini kita lihat bahwa matematikanya berada di rata-rata 81,2, bahasa Indonesia 88,6, bahasa Inggris 85,8, biologi 84,4, fisika 82,2, kimia 83,6. Rata-rata secara keseluruhan berada di angka 84,3, dan dari sini kita lihat bahwa di semester 2 mengalami penurunan untuk nilai rata-rata setiap semesternya.
di mana di semester 1 rata-ratanya 82,6, kemudian di semester 2 turun sedikit ke 82,16. Hal ini saya pikir juga akan sangat berpengaruh nanti ke kelulusan. Dari data ini, kami membuat perkiraan bahwa persentase kelulusannya berada di angka 67%, di mana yang menjadi masukan kami dalam hal ini adalah boleh nanti kamu pertimbangkan untuk mengambil ilmu kelautan Universitas Brawijaya. Karena menurut hemat kami, untuk gizi UNESA dengan daya tampung 20, saya pikir akan justru memiliki peluang yang lebih kecil jika memaksakan diri untuk membuat pilihan di pilihan kedua tersebut, dan lebih baik jika pilihan pertama dan pilihan keduanya diletakkan di universitas yang sama. Peluang kelulusannya kami yakini akan lebih besar jika pilihan pertama dan pilihan kedua berada di PTN yang berbeda. Semoga itu bisa dipertimbangkan dan semoga bisa lulus. Kita lanjut ke siswa yang ketiga. Di sini siswa tersebut berasal dari SMK Negeri 2 Purwokerto dengan alumninya berada di Universitas Diponegoro. Untuk pilihan pertamanya adalah teknik permesinan di Undip dengan daya tampung 60 orang dan pilihan keduanya dia belum ada. Sedangkan untuk sertifikatnya dia memiliki sertifikat sebagai finalis Undip Matematik Competition 2019 dan semifinalis Undip Matematik Competition 2020. Kemudian dari nilai rapor yang dia lampirkan, di sini matematika berada di angka rata-rata 93, bahasa Indonesia 88,6, bahasa Inggris 83,8, kompetensi pertama 89,4, kompetensi kedua 87,8, dan kompetensi ketiga 86,4. Nilai rata-rata secara totalnya berada di angka 88,2. Rata-rata di semester 1 sampai semester 5 cenderung mengalami fluktuasi, di mana dari semester 1 sampai semester 3 selalu mengalami kenaikan, tetapi di semester 4 dan 5 malah mengalami penurunan. Jadi kami berpikir bahwa diperlukan kehati-hatian dalam memilih jurusan untuk memperbesar kesempatan lulus di SNMPTN. Dari data tersebut di atas kami membuat persentase kelulusannya kami perkirakan berada di angka 70%, di mana hal yang membantu dia adalah di nilai rapor yang rata-ratanya cukup memadai, tetapi kemudian kalau boleh kami sarankan adalah untuk pilihan yang berikutnya, di pilihan kedua, boleh dipertimbangkan lagi di Peternakan Universitas Brawijaya, atau boleh juga nanti diambil di Undip, tetapi dengan jurusan yang jauh di bawah dari pilihan pertama tadi, sehingga kesempatan lulusnya akan lebih besar. Boleh juga kemudian nanti dipertimbangkan untuk mengambil jurusan yang berkaitan dengan matematika, karena dari sertifikat yang kamu miliki ini, kamu sangat berkompeten dalam hal ini untuk bidang matematika. Jadi saya pikir itu akan sangat dipertimbangkan nanti pada saat penilaian kelulusan di SNMPTN. Semoga lulus. Yang keempat, kita lihat di sini siswa tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Cepu dengan alumni di UB 1 orang dan Kesehatan Masyarakat Universitas Semarang 1 orang. Kemudian pilihan jurusannya itu Planologi UB dan Kesehatan Masyarakat UNES dengan daya tampung 54. Sertifikat yang dimiliki adalah juara 3 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Dari data nilai rapornya, dia mengirimkan di sini dengan matematika berada di nilai rata-rata 83,2, bahasa Indonesia 89,6, bahasa Inggris 89,2, kemudian biologi 85,6, fisika 86,8, kimia 87,6, dan rata-ratanya berada di angka 87. Dari data ini kami membuat perkiraan bahwa persentase kelulusannya berada di angka 70%. Di sini juga kita lihat bahwa nilai rata-rata di setiap semesternya selalu mengalami kenaikan, dan tentu ini akan sangat membantu nanti untuk penilaian kelulusan di SNMPTN. Saran saya yang berikut adalah, kalau boleh silahkan nanti
mempertimbangkan untuk mengambil di Aktuaria Universitas Brawijaya. Boleh dilihat di video-video sebelumnya bahwa dengan nilai rata-rata 87 juga ada siswa yang tahun kemarin juga lulus di Aktuaria UB, dan tentu itu bisa menjadi sebuah pertimbangan pada saat pemilihan jurusan nanti di SNMPTN. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau boleh silahkan memilih pilihan pertama dan pilihan kedua berada di universitas yang sama sehingga peluang untuk lulusnya menjadi lebih besar. Mungkin itu saja, kita lanjut ke siswa yang kelima. Siswa tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Malang dengan pilihan pertama adalah matematika di Universitas Malang dengan daya tampung 35 dan pilihan kedua adalah pendidikan matematika di universitas yang sama dengan daya tampung 41. Sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat International Medical Science and Application Competition. Kemudian sertifikat yang kedua adalah peserta Olimpiade Sains dan Kedokteran Dasar Kardion 2019. Data nilai rapor yang dikirimkan, matematika berada di angka rata-rata 88,4, bahasa Indonesia 85,6, bahasa Inggris 85,4, biologi 88,2, fisika 81,8 dan kimia 85,8. Rata-rata secara keseluruhan berada di angka 85,87. Dari data ini, kami membuat perkiraan bahwa persentase kelulusannya berada di angka 69. Saya berpikir bahwa kesempatan lulusnya ini masih terbuka lebar, di mana sertifikatnya masih sangat memadai. Ada satu sertifikat yang internasional dan kemudian satu lagi sertifikat peserta Olimpiade. Kemudian kalau boleh, kalau memang masih memiliki sertifikat yang lain, silahkan dilampirkan juga sebagai bahan pertimbangan nanti untuk proses kelulusan. Dan kemudian saran jurusan yang kami sampaikan adalah kalau boleh silahkan juga dipertimbangkan untuk memilih ilmu kesehatan masyarakat Universitas Malang. Saya pikir itu dengan daya tampung yang lebih besar juga, mudah-mudahan peluang kelulusannya juga semakin besar. Nah, mungkin itu saja dulu. Semoga ini bisa membantu, dan tetap kami sampaikan bahwa ini hanya sebagai perkiraan kami, bukan menjadi sebuah kepastian kamu bisa lulus di SNMPTN. Tetapi harapan kita bersama adalah kalian semua, kamu semua bisa lulus di SNMPTN atau di SBMPTN dan jalur mandiri lainnya. Sampai di sini video kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.